Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Imana Ila dari Prodi PGSD kelas H 2022 semester 1. Baik, kali ini saya akan mereview tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan 3 materi yang sudah saya pilih ialah yang pertama, identitas nasional, yang kedua, integrasi nasional, dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Baik, pembahasan pada materi pertama ialah identitas nasional. Topik yang pertama ialah menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Dalam KBBI, identitas berarti ciri-ciri keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, baik pribadi, dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan seperti KTP, ID card, SIM, kartu siswa, ataupun kartu mahasiswa. Dan satu lagi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yaitu NPWP atau nomor wajib atau nomor pokok wajib pajak. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nasional bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri yang meliputi suatu bangsa. Yang kedua ialah masuk pada topik menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Dan secara sosiologis, identitas nasional telah dibentuk atau telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya. Secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Nah, secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga ialah topik mengenai membangun argumen tentang dinamika tantangan identitas nasional Indonesia. Dengan mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia, sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, dan lain-lain sebagainya. Nah, tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analitis dari sejumlah pakar. Seperti Azumardi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit untuk dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Pancasila adanya liberalisme politik dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Dan topik yang keempat ialah mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Terkait dengan identitas diri individu dengan konteks negara ataupun bangsa, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling menghormati dan saling mengerti dan saling pengertian. Materi yang kedua ialah identitas nasional. Topik yang pertama ialah mengenai menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional.
Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Pengertian integrasi nasional secara terminologi ialah penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Nah, integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yaitu yang pertama integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Dan topik yang kedua ialah mengenai menggali sumber historis sosiologis politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan, yaitu pada masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Yang ketiga ialah topik terkait dengan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak kita bernegara pada tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus untuk dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa dicontohkan sebagai peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi, yaitu yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit bangsa, dan integrasi tingkah laku. Dan materi yang ketiga ialah nilai dan norma konstitusional. Topik yang pertama ialah menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pada saat menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi ialah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang amat mendasar dari segi negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dan topik yang kedua ialah mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Mengapa sih diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Jawabannya ialah agar membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dari dasar warga negara. Dan topik yang ketiga ialah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan mendatang. Nah, untuk topik yang terakhir ialah mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indonesia, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi setiap warga negaranya. Sekian review materi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.